Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. 24 pada tanggal 12 Oktober 2022 antara PT PLN Persero dengan Serikat Pekerja PT PLN Persero menjadi tugas dari Divisi Pelayanan Human Capital mengakomodir tim manajemen dan tim khusus Serikat Pekerja dalam pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pegawai. Sehingga untuk mendapatkan kesamaan dalam pemahaman dan implementasi terkait PKB PT PLN Persero periode 2022 sampai dengan 2024 beserta turunannya sebagai pedoman untuk menjalankan ketentuan terkait sumber daya manusia, perlu dilakukan sosialisasi PKB kepada seluruh pegawai. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan mendengarkan kick-off sosialisasi PKB PT PLN Persero tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN Persero. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak Yusuf Didi Setiarto untuk menyampaikan kick-off sosialisasi ini. Terima kasih Mbak Pembawa Acara, Mbak Farika Himawati. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN Persero beserta para pengurus. Yang kami hormati para SEVP, Kepala Satuan, EVP, dan SAE di lingkungan PT PLN Persero, kantor pusat. Yang kami hormati Bapak Ibu GM Unit Induk PT PLN Persero, serta tim sosialisasi PKB PT PLN Persero periode tahun 2022-2024. Burung merpati terbang ke awan, menyambut pagi dunia. Sosialisasi PKB kita sukseskan demi insan PLN tersenyum bahagia. Pada acara yang berbahagia pada pagi hari ini, yaitu kick-off meeting sosialisasi perjanjian kerja bersama antara PT PLN Persero dan Serikat Pekerja PT PLN Persero periode tahun 2022-2024. Pembaharuan PKB PT PLN Persero telah ditandatangani oleh Pak Dirut, Bapak Darmawan Prasojo, dan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Pak Abrar, pada tanggal 12 Oktober 2022 yang lalu, di mana secara substansi dapat dikatakan banyak perubahan baik dari segi struktur maupun hal-hal kesejahteraan atau menyangkut kesejahteraan pegawai yang dimuat di dalam PKB tersebut. Penandatanganan PKB pada tanggal 12 Oktober yang lalu merupakan sebuah sejarah bagi kita bersama karena lebih kurang telah 10 tahun PT PLN Persero belum mempunyai PKB yang diperbaharui, yaitu sejak tahun 2012. Dengan capaian ini patut rasanya bagi kita semua untuk mengucapkan Alhamdulillah, dan ini merupakan suatu prestasi kita bersama sehingga kita siap untuk menyongsong masa depan PLN yang lebih cerah, lebih gemilang, dengan semangat kerjasama, semangat kolaborasi, semangat kerja keras, semangat dedikasi yang tinggi
dalam rangka memberikan kontribusi terbaik buat PLN Group dan juga buat bangsa dan negara. Dengan telah ditandatanganinya PKB PT PLN Persero periode tahun 2022-2024 dan juga telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui keputusan nomor 4 HI 0001 22100013/B/11 tahun 2022 Penting tanda tangan deh. Dia jalan-jalan. di mana manajemen dan serikat pekerja PT PLN Persero wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah PKB kepada seluruh pegawai di PT PLN Persero. Dalam rangka hal tersebut, hari ini kita menindaklanjuti apa yang sudah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober yang lalu dalam bentuk sosialisasi. Hari yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan semua sejak penandatanganan PKB yang baru ini. Sosialisasi ini menjadi hal yang penting agar para pegawai bisa memahami secara komprehensif perubahan yang terjadi pada PKB yang baru ini. Selanjutnya tentu juga akan disampaikan beberapa ketentuan turunan dari PKB seperti edaran direksi menyangkut sistem manajemen penghargaan pegawai, edaran direksi mengenai sistem manajemen kinerja pegawai, edaran direksi mengenai sistem manajemen talenta dan pegawai, dan juga penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan pegawai dan keluarga. Saat ini, beberapa poin masih dalam proses pembahasan antara manajemen dan serikat pekerja. Saya sudah meminta agar pembahasan bisa diselesaikan pada kesempatan pertama, sehingga tidak berlarut-larut. Sekali lagi, semua ini tentu untuk kebaikan dan kepentingan seluruh insan PLN tanpa kecuali. Dengan fondasi yang sudah terbangun, baik dalam bentuk PKB dan ada aturan turunannya, tentunya ini akan menjadi landasan yang kuat bagi kita semua untuk menjadi fokus dalam bekerja, meniti karir terbaik di PLN, membangun kesejahteraan, dan sekali lagi memberikan kontribusi optimal dan terbaik kepada perusahaan. Masih banyak harapan yang harus dijawab, masih banyak solusi yang bisa diadakan, dan masih banyak perjuangan pegawai yang harus diberikan penghargaan dan penghormatan. Tentunya tidak semua hal bisa diselesaikan dalam waktu yang sesegera ini. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah bahwa adanya etika, adanya niat baik dari kita semua untuk terus berproses, membangun dialog, membangun komunikasi, sehingga hal-hal yang dirasa baik buat pegawai bisa dikomunikasikan secara baik kepada manajemen, dan tentunya akan dibuatkan produk hukumnya sehingga bisa menjadi pegangan bagi kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami cintai, terakhir saya sampaikan, di sini adalah satu keluarga. Kita adalah family, big family, keluarga besar dari PT PLN Persero. Kita lahir, kita besar dalam sebuah rumah yang namanya PLN, rumah yang dihasilkan dari sebuah perjuangan
di masa-masa awal kemerdekaan. Wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga, merawat, melestarikan, dan memperkuat rumah yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Untuk itulah dibutuhkan keseriusan, kerja keras, kerja cerdas dari semua insan PLN di semua lapisan guna membuat PLN terus maju menuju tingkatan terbaik yang PLN bisa raih dan capai. Kami dapat katakan hari ini PLN secara organisasi sangat kokoh. Hari ini PLN mempunyai tim yang solid. Dan oleh karena itu semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Dirut bahwa kita adalah insan PLN yang mempunyai jiwa petarung, jiwa tanpa mundur, jiwa yang selalu ingin mencapai hasil terbaik, ini harus terus dilestarikan. Kami berharap, kita semua berharap, semoga sosialisasi PKB PLN Persero periode tahun 2022-2024 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada seluruh pegawai PLN serta besar harapan kami kepada Bapak dan Ibu GM Unit Induk PLN Persero untuk dapat menyukseskan acara sosialisasi yang akan disampaikan oleh tim sosialisasi PKB PT PLN Persero. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada pengurus Serikat Pekerja di bawah kepemimpinan Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, serta seluruh pengurus yang telah bekerja secara sungguh-sungguh, secara keras dalam membangun komunikasi yang terbaik dengan manajemen melalui unit yang ada di PLN, yaitu di bawah kepemimpinan Bapak Amiruddin Ginting. Apresiasi juga kami berikan kepada Pak Amiruddin dan kawan-kawan dalam rangka membangun semangat kebersamaan dalam rangka menyusun PKB dan aturan turunannya demi kebahagiaan seluruh insan PLN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk memulai sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air. Semoga berjalan lancar dan memberikan manfaat buat kita semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Didi Setiarto yang telah memaparkan kick-off sosialisasi PKB PT PLN Persero tahun 2022 sampai dengan 2024. Demi kelancaran acara, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami ingatkan sekali lagi untuk memposisikan audio pada posisi mute dan juga memposisikan video pada posisi on. Selanjutnya adalah pengantar pertama terkait sosialisasi PKB PT PLN Persero tahun 2022 sampai dengan 2024 oleh Ketua Umum SPPLN Bapak Muhammad Abdel Ali. Kepada Bapak Muhammad Abdel Ali dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Yusuf Didi Setiarto selaku Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN Persero beserta direksi kita semua. Yang kami hormati Senior Eksekutif Vice President, Kepala Satuan Eksekutif Vice President maupun YAE,
JM-JM yang berkesempatan hadir bersama kita pada pagi ini. Dan yang kami hormati sekaligus banggakan seluruh pengurus, terkhusus kepada Sekjen kita Mas Bintoro dan pengurus DPP serta tim perunding PKB kita dari SPPLN, kawan-kawan semua, ketua DPD, pengurus DPD, ketua DPC maupun pengurus DPC yang berkesempatan hadir, mungkin bersama dengan manajemen unitnya. Pertama-tama dan tidak lupa-lupanya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya juga kita diberi kesempatan terkhusus pagi ini untuk mengikuti kick off sosialisasi PKB PT PLN Persero periode tahun 2022-2024. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, agar kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana amanah yang dibebankan kepada kita semua. Terima kasih kepada Pak Didik sudah mengantarkan sosialisasi PKB pada pagi ini, dan PKB memang sudah ditunggu-tunggu hampir 6 tahun PKB ini terhenti, dan kalau kita lihat PKB yang ada di PLN, hampir 10 tahun kita menunggu lanjutnya PKB baru sejak tanggal 23 April 2010, dan alhamdulillah PKB sudah kita tertangani bersama tanggal 12 Oktober tahun 2022. Mudah-mudahan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan PKB berlaku selama 2 tahun, dan mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan apa yang sudah kita sepakati bersama ini dapat diimplementasikan, dan tentu sebagai pengajawantahan daripada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana kita karyawan BUMN, kira-kira bunyi pasalnya begini: karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, kemudian kedudukan, hak dan kewajiban atur di dalam perjanjian kerja bersama sebagaimana ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Jadi dengan beralihnya status kita dari pegawai negeri menjadi karyawan BUMN dan diperintah oleh Undang BUMN untuk memuat segala ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam PKB, maka PKB adalah suatu hal yang harus ada dan wajib ada di dalam hubungan kerja kita. Karena PKB ini berlaku selama 2 tahun, dan kita sudah sepakati juga di dalam PKB yang baru ini, di antara 90 pasal maupun 15 bab yang sudah disepakati, ada ketentuan peralihan di mana setiap ada perubahan akan dikomunikasikan dan akan dilaksanakan adendum terhadap PKB tersebut. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Didi selaku Direktur LHC kita, bahwasanya pintu komunikasi kita akan selalu terbuka untuk kebaikan maupun kemaslahatan kita bersama. Sebagai tugas dan fungsi daripada serikat pekerja, kita fokus yakni memperjuangkan, membela dan melindungi hak dan kepentingan seluruh anggota maupun keluarganya. Atas komunikasi yang alhamdulillah yang tiada henti kita lakukan, baik dengan direksi kita maupun dengan instansi terkait, alhamdulillah PKB sudah kita tandatangani, dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ini PKB akan segera kita sosialisasikan ke seluruh unit PLN agar dapat dipahami, agar dapat diimplementasikan. Kemudian sebagaimana Pak Dirhel Aceh juga sudah menyampaikan tadi, tugas kita adalah bagaimana kita bisa membesarkan PLN kita ini, dan itu juga salah satu daripada tugas SPPLN, menjaga kesinambungan perusahaan, dan bahkan lebih luas daripada itu, menjaga kepentingan bangsa dan negara. Dan PLN adalah amanah konstitusi, sebagaimana sering juga disinggung oleh Bapak Direktur LHC maupun Bapak Dirut kita. Amanah konstitusi harus kita jalankan dalam rangka mensejahterakan
rakyat Indonesia. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas dibarengi dengan kerja yang ikhlas, insya Allah PLN akan tetap abadi. Walaupun banyak di sana sini persoalan-persoalan yang harus kita hadapi bersama-sama demi mempertahankan amanah dari negara kepada kita semua insan PLN. Dan PLN sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 23 Tahun 94 tentang perubahan bentuk perusahaan dari Peru menjadi perseroan, di mana PLN adalah pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan. Jadi ada penugasan khusus dari negara kepada kita semua seluruh insan PLN untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan bidang ketenaga listrikan. Untuk itu PLN harus tetap kita jaga terintegrasi dari pembangkit sampai ke retail. Terintegrasi adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Ingat kejadian Nias ketika pembangkit dipisahkan dari PLN, dan itu merupakan catatan bagi kita semua. PLN harus terintegrasi dari masa ke masa, tidak boleh terpisahkan. Untuk itu kepada kita semua, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan di antara kita, menjaga PLN sebagai warisan dari pendahulu-pendahulu kita untuk kita teruskan kepada generasi berikutnya. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami atas nama Serikat Pekerja mengucapkan penghargaan yang setingginya kepada direksi kita semua, khususnya kepada Bapak Dirut dan Bapak Direktur LHC atas selesainya perundingan PKB, dan mudah-mudahan seluruh ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam lampiran PKB juga bisa kita selesaikan bersama. Mungkin sebagaimana yang sering disampaikan juga oleh Pak Direktur LHC, banyak hal yang bisa kita sepakati, banyak hal juga mungkin yang kita harus pending dulu, dan mudah-mudahan tidak ada hal yang tidak bisa kita sepakati sepanjang pintu komunikasi tetap kita pelihara dengan baik. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Muhammad Abrar Ali telah memberikan pengantar yang luar biasa menginspirasi mengenai sosialisasi PKB tahun 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya adalah pengantar kedua terkait sosialisasi PKB PT PLN Persero tahun 2022 sampai dengan 2024 oleh Executive Vice President Pelayanan Human Capital kepada Bapak Amiruddin Ginting. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Direktur Legal dan Manajemen Human Capital Bapak Yusuf Didi Setiarto, yang terhormat Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Persero Bapak Muhammad Abrar Ali, kemudian yang terhormat juga Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN Persero Bapak Bintoro Suryo Sudibyo, beserta pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus lainnya dari Serikat Pekerja PT PLN Persero. Yang terhormat Bapak Ibu Senior Executive Vice President, Kepala Satuan, Executive Vice President, dan Senior Audit Eksekutif di lingkungan PT PLN Persero Kantor Pusat. Yang terhormat juga Bapak Ibu General Manager Unit Induk PT PLN Persero, serta yang juga saya hormati tim sosialisasi PKB PT PLN Persero periode tahun 2022 dan 2024. Burung camar terbang tinggi, hinggap sejenak di dahan kenari. PKB 2022-2024 segera disosialisasi demi kesejahteraan pegawai PLN di seluruh pelosok negeri. Cakep. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara kick-off sosialisasi perjanjian kerja bersama PT PLN Persero periode tahun 2022
tahun 2024. PKB PT PLN Persero periode tahun 2022-2024 telah ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2022 oleh Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darmawan Prasojo dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Persero Bapak Muhammad Abrar Ali. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, bahwa PKB ini merupakan pengganti PKB periode tahun 2010-2012 yang telah berlaku selama kurang lebih 10 tahun. Nah, oleh karenanya kita sama-sama memaklumi bahwa PKB yang selama rentang waktu 10 tahun tersebut menjadi landasan bagi manajemen dan Serikat Pekerja PT PLN Persero dalam melaksanakan kegiatan hubungan industrial di PT PLN Persero selama ini. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang hadir pada kick-off hari ini, kita juga sama-sama merasakan bahwa dalam rentang 10 tahun masa berlakunya PKB periode tahun 2010-2012 tersebut telah terjadi berbagai dinamika dan perubahan, baik terkait dengan organisasi PLN maupun kesejahteraan pegawai PLN. Banyak peningkatan kesejahteraan yang kita rasakan, ya, namun belum terakomodir oleh ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh PKB kita sendiri. Nah, poinnya adalah demikian. Kita juga mengetahui bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PKB periode tahun 2010-2012 juga mengalami berbagai perubahan. Seperti kita sebut saja misalnya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, beberapa waktu yang lalu, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Nah, ini tentu harus segera diakomodir di dalam ketentuan PKB kita, gitu. Inilah yang mendorong kita untuk segera mengubah, memperbaharui PKB periode 2010-2012 menjadi PKB yang berlaku saat ini. Bapak Ibu dan hadirin yang hadir pada forum kick-off pagi hari ini, perubahan-perubahan tersebut perlu diwadahi di dalam PKB baru sesuai amanat Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, yang di dalamnya mengamanatkan bahwa PKB merupakan kesepakatan hasil perundingan antara pengusaha atau manajemen dengan pekerja melalui serikat pekerja yang berisikan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Poinnya adalah demikian. Kemudian dengan telah ditandatanganinya PKB PT PLN Persero periode tahun 2022-2024 dan telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia seperti disampaikan oleh Bapak Direktur Legal dan Human Capital PLN tadi, maka manajemen dan serikat pekerja PT PLN Persero wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah PKB kepada seluruh pegawai PT PLN Persero. Terkait dengan rencana pelaksanaan sosialisasi yang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, juga sudah disinggung oleh Pak Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Persero, Bapak Muhammad Abrar Ali. Izinkan saya pada kesempatan ini menginformasikan sekaligus melaporkan hal-hal terkait dengan pelaksanaan sosialisasi sebagai berikut. Pertama, perundingan PKB periode tahun 2022-2024 antara manajemen dan Serikat Pekerja PT PLN Persero telah dilaksanakan dalam 6 sesi perundingan mulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 23 September 2022 di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang, dan Bogor, dan telah menghasilkan kesepakatan dengan ditandatanganinya perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan Serikat Pekerja PT PLN Persero tahun 2022-2024 oleh Dirut PT PLN Persero bersama Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Persero tanggal 12 Oktober tahun 2022. Berdasarkan hasil
kesepakatan bersama antara manajemen dengan Serikat Pekerja PT PLN Persero selama masa perundingan PKB, serta merujuk pada ketentuan pasal 3 ayat 2 PKB PT Persero tahun 2022-2024, masih ada beberapa ketentuan turunan atau peraturan pelaksanaan yang perlu disepakati lebih lanjut. Nah, ini insya Allah akan segera dapat difinalisasi pada hari ini, Senin, dan Selasa besok, ya. Tim manajemen dan tim Serikat Pekerja mengadakan pertemuan di Museum Listrik dan Energi Baru Taman Mini Indonesia Indah untuk melakukan pembahasan dan finalisasi ketentuan-ketentuan turunan dari PKB sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 2 PKB yang saya sampaikan tadi, meliputi yang pertama, edaran direksi tentang sistem manajemen penghargaan pegawai, kemudian edaran direksi tentang sistem manajemen kinerja pegawai, lalu edaran direksi tentang sistem manajemen talenta, dan yang terakhir edaran direksi tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan pegawai dan keluarga. Ini adalah beberapa ketentuan yang memang perlu segera di follow up oleh tim teknis dari Serikat Pekerja dan tim teknis dari manajemen agar pelaksanaan sosialisasi PKB bisa dilaksanakan secara sempurna. Namun demikian, jika ada hal-hal yang belum disepakati, tadi disinggung oleh Pak Ketua Umum juga, maka ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap melaksanakan sosialisasi. Artinya yang kita sosialisasi adalah hal-hal yang memang sudah fix dan sudah disepakati bersama. Untuk item-item yang belum disepakati, nanti sambil berjalan akan terus kita bahas hingga tercapai kesepakatan. Bapak Ibu dan hadirin yang hadir pada forum kick-off pagi hari ini, sosialisasi PKB PT PLN Persero tahun 2022-2024 beserta turunan PKB direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15, 20, dan 22 Desember secara hybrid. Jadwal ini akan disesuaikan dengan berbagai dinamika yang mungkin terjadi dalam pembahasan finalisasi ketentuan turunan PKB yang saya katakan tadi sedang berlangsung, ya. Setelah acara kick off ini langsung dilanjutkan dengan pembahasan turunan PKB. Beberapa edaran yang saya sebutkan di atas tadi, ya, pada 2 hari ke depan. Kemudian tim sosialisasi dibagi atas 4 tim yang terdiri atas unsur manajemen dan unsur serikat pekerja. Nah, di sini konsepnya tidak lagi tim sosialisasi serikat pekerja dan tim sosialisasi manajemen, tapi kedua unsur tim sosialisasi ini menyatu sebagai sebuah tim sosialisasi bersama gitu. Karena PKB adalah hasil kesepakatan kita bersama, maka tidak ada lagi dikotomi antara tim serikat pekerja maupun tim manajemen. Kita bersama-sama melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai PLN. Lebih lanjut, sosialisasi PKB periode tahun 2022-2024 dilaksanakan di 12 unit PT PLN Persero. Tadi sudah saya sampaikan mulai tanggal 15 sampai dengan 22 Desember. Nah, unit-unitnya sudah kami rincikan dan sudah kami sepakati bersama dengan teman-teman dari Serikat Pekerja. Mulai dari UID Sumatera Utara, UID Sumatera Barat, kemudian UID S2JB, Transmisi Jawa Bagian Barat, UID Jaya, kemudian Jateng dan DIY, P2B, ada juga Kalimantan Barat, Kalseltem, Sulfel Rabar, dan UID Jawa Timur dalam rentang tanggal yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu dan hadirin yang hadir dalam forum kick-off sosialisasi pagi hari ini, harapan kita semoga sosialisasi perjanjian kerja bersama PT PLN Persero periode tahun 2022 dan 2024 dapat berjalan lancar dan memberi pencerahan kepada seluruh pegawai PT PLN Persero. Sejalan dengan itu, kami juga berharap, ya, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN tadi, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu pimpinan unit
PT PLN Persero ya, demi suksesnya penyelenggaraan acara sosialisasi ini yang mungkin akan terlaksana atau terselenggara di unit-unit Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Amiruddin Ginting atas pemaparan dan pengantar mengenai sosialisasi PKB tahun 2022 hingga 2024. Dengan demikian, maka usai sudah rangkaian kick-off sosialisasi PKB PT PLN Persero tahun 2022 sampai dengan 2024, kami sampaikan terima kasih kepada narasumber dan juga Bapak Ibu PLNers yang telah bergabung menyaksikan melalui saluran Zoom dan juga YouTube streaming. Akhir kata, saya Farika Himawati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKA PLN TV.